Oke, dilanjutkan untuk film yang ketiga, coba namanya Basidiomycota. Nah, ini merupakan jamur yang terdapat tudungnya atau yang biasa kalian lihat gambarnya kalau misalnya seperti ini, ya. Dia misalnya ada kayak tudung di sini, itu termasuk jamur Basidiomycota. Untuk Basidiomycota itu sendiri biasanya dia kurang lebih terdapat 12.000 jenis atau spesies, dan sebenarnya kalau yang Basidiomycota ini lebih banyak yang bermanfaatnya, alias lebih banyak yang bisa dimakan itu. Nah, dia hidupnya sama seperti yang lain, parasit. Dia punya yang namanya basidiokarp, ya, alias adalah tudung yang tadi Miss gambarkan gitu. Nah, biasanya ini juga termasuk jamur yang paling banyak dibudidaya karena punya nilai ekonomis yang tinggi. Tuh, ekonomis yang tinggi, ya. Untuk reproduksinya nanti dilihat secara seksual atau aseksual atau keduanya. Nah, peranan dari jamur Basidiomycota itu antara lain ada yang namanya jamur merang. Kalau misalnya kalian pernah makan, nah jamur merang ini namanya adalah Volvariella volvaceae. Nah, ini besar ya, yang ini besar, yang ini kecil V-nya. Terus ada juga auricularia, polytricha gitu. Banyak ya, masih banyak yang ini juga bisa dimakan. Ada juga sih sebenarnya yang menyebabkan penyakit pada tanaman tebu atau jagung. Itu ada yang namanya Puccinia graminis. Nah, ini yang pada penyakit, ya, penyakit pada tebu atau jagung. Oke, kita next. Lalu ada yang keempat, itu filmnya adalah Deuteromycota. Nah, sebenarnya ini adalah jamur yang tingkat reproduksi seksualnya itu belum diketahui dengan jelas. Makanya dia disebut dengan nama lain jamur imperfect. Tahu ya, jamur imperfect berarti dia belum sempurna itu. Nah, Deuteromycota punya ciri yang pertama tadi, ya, selain belum sempurna, nah dia sel banyak, lalu punya hifa yang tidak bersekat atau tidak bersepta. Jadi kalau gambar yang tadi ada sekat-sekatnya, nah ini enggak ada. Terus dia merupakan organisme tunggal yang membentuk namanya mycelium semu, atau nama lainnya adalah pseudomycelium gitu. Oke. Nah, ini hanya pada lingkungan yang sekiranya menguntungkan, ya, plus ini artinya menguntungkan, ya. Oke. Lalu ada beberapa peranan atau contoh dari Deuteromycota. Kalau misalnya kalian pernah lihat kentang yang berjamur, ya, itu namanya nama jamurnya yang terdapat di situ ada namanya
Alternaria, sorry. Parasit. Itu. Ini pada si kentang. Lalu ada lagi yang misalnya pada tomat. Itu namanya Fusarium parasit. Tuh. Lalu apa lagi? Ada banyak ya, pada jagung juga ada. Kalau jagung di Plodia, tuh namanya dia parasit juga, gitu. Oke, ke sini bisa dipahami. Kita lanjut ke yang kelima. Di sini ada jamur yang kelima, yang merupakan tambahan dari film-film sebelumnya, yang disebut dengan Chytridiomycota. Nah, ini sebenarnya dia juga bisa termasuk ke dalam kingdom Protista yang tadi Miss bilang, karena di awal ya, Miss sempat singgung di awal, karena dia menghasilkan spora berflagel, menghasilkan spora berflagel. Nah, makanya ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa dia termasuk kingdom Protista, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia termasuk ke dalam kingdom Fungi. Nah, makanya akhirnya dia juga bisa dikategorikan ke dalam Fungi sebagai apa? Sebagai penghubung antara si Protista dan juga Fungi, gitu ya. Lalu dia ada yang bersifat parasit pada tumbuhan dan hewan ya. Dia juga merupakan jamur yang sederhana karena dia kebanyakan itu uniseluler, tapi ada juga sih beberapa yang multi ya, tapi kebanyakan yang ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa peranannya, misalnya dia namanya, contohnya itu ini aja deh, Physoderma Zemaidis. Nah, ini yang menyebabkan noda pirang pada jagung. Zemai kan jagung ya. Itu. Kalau misalnya kamu lihat kulit, misalnya di sini ada kulit nih, kulit jagung. Nah, itu ada kayak bercak-bercak gitu loh. Ini contohnya doang ya. Miss gambar ini contohnya aja, misalnya. Terus juga sebenarnya ada yang persis dengan film yang sebelumnya yang menimbulkan patogen atau penyakit pada kentang. Jadi muncul bintil-bintil gitu. Nah, ini namanya agak susah. Ini Miss tulisin aja. Bentar. Nah, ini yang menyebabkan bintil pada kentang. Bintil-bintil hitam. Nah, sebenarnya untuk peran-peranan yang ini tidak perlu dihafalkan karena kayaknya seperti tidak mungkin juga kalian menghafalkan semuanya ya. Jadi dipahami saja baik-baik mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Oke, kita next ke film yang terakhir. Untuk film yang terakhir, ini ada namanya Glomeromycota. Nah, ini jamur yang paling banyak bersimbiosis dengan tanaman ya, simbiosis dengan tanaman tingkat tinggi.
makanya disebut dengan mycorrhiza. Oke. Mycorrhiza. Nah, awalnya dia itu kan masuk ke dalam zygomicota. Nah, tadi yang udah bahas di awal, ada ahli-ahli yang menemukan bahwa dia berbeda nih dengan si zygomicota, dan dia masih baru ditemukan sebanyak 150 jenis atau spesies. Dia tidak bisa hidup bebas, artinya dia harus bersimbiosis. Ya, tadi yang mycorrhiza, dia harus bersimbiosis dengan tanaman tingkat tinggi, seperti misalnya anggrek. Tuh. Lalu hifa tidak bersekat juga, dan biasanya berdinding tebal. Tuh, oke.